Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semuanya sehat kan? Sehat, Bu. Sehat ya. Kalau yang lagi dalam keadaan sakit, semoga cepat sembuh. Dan semoga kalian masih semangat nih PJJ MTK-nya. Nah, pada PJJ hari ini kita akan belajar tentang materi bangun datar, segitiga, dan segi empat. Nah, kalian di SD udah pernah belajar belum? Segitiga dan segi empat? Sudah, Bu. Udah ya? Jadi beberapa udah paham ya, apa segitiga, segi empat. Jadi saya nanti menjelaskannya tidak secara mendetil, karena saya yakin kalian udah tahu segitiga kayak gimana, segi empat kayak gimana, rumus luas dan kledingnya juga udah tahu pasti ya. Oke, ini saya bagi layar dulu ya sebentar. Mana nih? Kalian perhatikan nanti di akhir tampilan ada tugas. Bentar. Nah, kelihatan nggak ini layarnya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Oke, kita mulai ya. Ya, bangun datar, segitiga, dan segi empat. Yang pertama, segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang terdiri dari 3 sisi dan 3 titik sudut. Yang kalau dijumlahkan besarnya 180 derajat ya. Bu. Bu. Nah, di sini kalian lihat nih beberapa bentuk segitiga yang ada di sekitar kita. Ada bendera segitiga, penggaris segitiga, tanda jalan, atap rumah, dan sebagainya. Walaupun ini sebenarnya bukan segitiga nih ya, karena tidak ada sudut nih, tapi bentuknya mirip segitiga. Kalian pernah lihat kan nih gambar-gambar yang ada di sini? Ya? Jadi tahu ya, segitiga itu adalah bangun datar yang terdiri dari 3 sisi dan 3 titik sudut, yang kalau dijumlahkan besarnya 180 derajat. Ya. Nah, sekarang jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi. Jadi kita lihat nih dari sisinya. Ntar nih banyak yang bergabung nih. Oke, jadi dilihat dari sisinya ya. Pertama adalah segitiga sama kaki. Kalau kaki itu ada berapa sih kaki kalian? Ada berapa? Dua kan? Nah, berarti sisi yang sama ada dua. Ya, jadi kalau ada dua sisi yang sama panjang nih ya, sisi B dan sisi C, maka disebut segitiga sama kaki. Itu ya. Kemudian ada segitiga sama sisi. Nah, kalau sama sisi berarti semua sisinya sama panjang. Sisi A, sisi B, dan sisi C sama panjang. Kalau ketiga sisinya sama panjang berarti sudutnya juga sama besar. Ini sudut ya, jangan sampai lupa. Kemarin kan udah belajar sudut. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu segitiga sembarang. Nah, kalau segitiga sembarang, dia ketiga sisinya itu nggak ada yang sama panjang, beda semua. Itu ya. Paham nggak nih? Paham, Bu. Paham. Oke, lanjut ya. Sekarang jenis segitiga berdasarkan sudutnya. Jadi kita lihat dari sudutnya. Yang pertama segitiga siku-siku. Kalau siku-siku berarti salah satu sudutnya besarnya 90 Derajat. Ya, betul. Jadi salah satu sudutnya 90 derajat. Dan sisi yang di hadapannya nih ya, sisi di hadapan ini sisi yang paling panjang. Paham nggak nih? Jadi kalau sudutnya 90 derajat, sisi yang di hadapannya ini yang paling panjang, namanya hipotenusa. Itu ya. Selanjutnya ada segitiga lancip. Kalau segitiga lancip itu ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat. Ini maksudnya kurang ya, tanda ini ya. Sudutnya ini nih kurang dari 90 derajat, namanya segitiga lancip. Terus yang terakhir,
segitiga tumpul. Kalau segitiga tumpul, salah satu sudutnya, ingat salah satu sudutnya lebih besar dari 90 derajat. Tuh, paham ya? Kalau segitiga siku-siku, salah satu sudutnya 90 derajat. Kalau lancip, ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat. Kalau tumpul, salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat. Oke? Sampai sini paham? Paham. Saya sambil lihat kanan kiri ya, karena ini banyak yang izin bergabung nih. Nah, oke, lanjut. Kalau udah paham, lanjut. Sifat-sifat segitiga. Yang tadi ya, jumlah ketiga sudut dalam segitiga sama dengan 180 derajat. Itu udah pasti. Mau segitiga siku-siku, tumpul, lancip, atau segitiga sembarang, pasti besar sudutnya 180 derajat. Jumlah ya, jumlah ketiga sudutnya 180 derajat. Nah, kalau kalian ingin membuktikan, kalian bikin aja segitiga sembarang. Sembarangan aja bikin. Terus nih sudutnya kalian potong. Ya, ini dipotong kayak gini nih. Nanti ketiga sudutnya kalian satukan, pasti membentuk sudut 180 derajat. Kalau sudut 180 derajat itu kan apa? Garis lurus ya. Masih ingat nggak? Sudut lurus. Jadi kalau sudutnya disatukan akan membentuk garis lurus yang besarnya 180 derajat. Ini kalian bisa coba nanti kalau sehabis PJJ ini ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang rumusnya, keliling. Saya tanya dulu nih, kalau misalkan kalian nih lagi di sekolah ya, terus disuruh guru penjas kalian, coba kalian kelilingi lapangan. Kalian larinya di mana coba? Muter. Muternya di mana? Ini misalnya ini deh lapangannya nih. Sudut ke Kalian sudut. larinya apa? Ini kan lapangannya misalkan bentuknya segi empat ya. Kalian larinya apa dari sini ke sini? Tidak. Enggak kan? Tapi Enggak. di pinggirnya ya. Iya. Dari pinggir ke pinggir. Pinggir-pinggirnya. Kalau ada yang lari ke sini berarti dia SD-nya nggak lulus. Ya, jadi kalau keliling itu harus di sisi-sisinya atau di pinggir-pinggirnya. Nah, makanya ini segitiga, rumus kelilingnya itu adalah sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3. Itu ya, jadi sisi-sisinya kalian tambahkan atau jumlahkan. Nah, segitiga ini berapa kelilingnya? Coba dihitung. Yo, yang cepat. 24, Bu. Berapa? 24 senti Meter. Dari mana coba? Siapa yang ngomong ya? Satria ya? 10 tambah 6 tambah 8, Bu. Ya, benar, betul. Ya, jadi kalau keliling itu tinggal ditambahkan saja ya sisinya ya. Paham? Paham, Bu. Oke, lanjut ya. Sekarang ke luas nih. Kalau luas segitiga itu adalah alas kali tinggi dibagi 2. Di mana alasnya pasti tegak lurus dengan tingginya. Kalau tegak lurus berarti sudutnya berapa sih? Kalau tegak lurus? Ayo, masuk nggak ada yang tahu? Nih, sudut ini berapa? 90 Derajat. Ya, 90 derajat. Jadi alasnya harus 90 derajat dengan tingginya. Ini seperti ini nih, perhatikan segitiga nomor 1. Misalkan di sini alasnya nih, AB. Ya ya, alasnya ya. Maka tingginya itu harus yang 90 derajat nih, tegak lurus, ini tinggi. Nggak boleh kalian milih tingginya yang ini. Karena di sini bukan 90 derajat kan. Nah, jadi ini alas, sini tingginya. Atau boleh nggak Bu kalau saya alasnya yang ini nih? Boleh nggak kalau alasnya yang ini? Ayo, boleh nggak?
Ini kalau alasnya yang 6 ini nih. Mana? Boleh atau tidak? Tadi apa, Miss? Kalau Boleh, alasnya Bu. yang 6, nih alasnya 6, boleh nggak? Boleh Boleh, ya? boleh. 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 Alasnya 6, tingginya yang Yang 8. 8. Ya, boleh nih bolak-balik pokoknya. Asal jangan alasnya 8, tingginya yang AC, salah. Tuh. Oke, lanjut yang segitiga yang kedua nih. Alasnya yang mana? Nih ya. 12. Ya, alasnya 12. Tingginya yang tegak lurus nih. Ini yang 6. Ini tegak lurus ya. Nggak boleh tingginya 8. Ini kan miring nih. Iya, tingginya yang 6. Oke, paham? Kemudian yang segitiga ketiga nih. Alasnya itu yang peki 16. nih. Ya, tingginya yang 4. 4. Betul. Nah, sekarang segitiga ini. Segitiga STU. Segitiga tumpul ya. Alasnya yang mana coba? 3, Miss. Nah, salah. 5 Segitiganya ya, yang Bu? ini nih. Ya, 5 ya? segitiganya yang STU nih ya. Jadi alasnya yang 5. Ini hanya garis bantu. Paham ya? Jadi Paham. alasnya 5. Nah, tingginya ini kan kalian bingung nih, tingginya yang mana nih? Ini nggak boleh, karena bukan 90 derajat. 4. Makanya dibuat garis bantu. Ini garis bantu nih. 90 derajat, maka tingginya 4. Tapi alasnya yang 5 ya. Jangan sampai salah. Kalian kadang kebablasan, kalian tambah nih alasnya. Salah, alasnya 5, tingginya 4. Paham? Jadi luas segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2. Ini kita nggak usah ngitung ya. Saya tahu kalian paham deh. Lanjut aja langsung. Sekarang garis-garis istimewa pada segitiga. Yang pertama adalah garis tinggi. Garis tinggi adalah garis yang ditarik dari sebuah titik sudut segitiga dan tegak lurus sisi di depannya. Jadi maksudnya nih ya, sudut di segitiga nih, misalkan sudut A, kita tarik garis ke sisi depannya, tapi harus 90 derajat. Nah, ini AF dinamakan garis tinggi. Sekarang dari sudut C, kita tarik garis ke sisi AB nih. Tarik garis harus 90 derajat, maka CE adalah garis tinggi. Kemudian nih ada juga dari sudut B, tarik garis ke D ini ya, jadi AD adalah garis tinggi juga. Kalian harus paham. Kemudian ada juga garis bagi. Kalau garis bagi, garis yang ditarik dari titik sudut dan membagi sudut tersebut menjadi 2 sama besar. Kalau tadi kan ditarik dari sudut A harus 90 derajat ya. Nah, kalau sekarang kita tarik garis, tapi ini sudutnya jadi sama besar nih. Ya, jadi misalkan sudut A adalah 60. Kita tarik garis bagi 2. Jadi di sini sudutnya 30 derajat, yang satunya juga 30 derajat. Ini namanya garis bagi AD. Itu juga nanti dari sudut C, kalian tarik garis. Ini nanti jadi dibagi 2 nih sudutnya sama besar. Itu ya. Satu lagi garis bagi BE, membagi sudut B sama besar. Lanjut ke garis berat. Nah, kalau garis berat, itu ditarik dari titik sudut, kemudian membagi sisi di hadapannya menjadi 2 sama panjang. Jadi sisi BC nih, kalian bagi 2. Misalkan sisi BC panjangnya 10 cm. Kalian bagi 2, berarti kan di sini 5, di sini 5. Iya nggak? Terus di sini titik tengahnya nih. Kalian tarik garis ke sudut A. Nah, ini AD namanya garis berat. Tuh. Nah, yang BE juga sama nih, garis berat. Karena membagi sisi AC sama panjang. Nih, sama panjang. CE sama AE sama panjang. Itu juga dengan garis CF. Membagi AB sama panjang. Namanya garis berat ya. Kemudian ada juga garis sumbu. Kalau garis sumbu adalah garis yang tegak lurus dan melalui titik tengah sisi tersebut. Jadi bukan dari titik sudut nih. Kalian bagi dulu nih, BC bagi 2, kemudian kalian tarik nih ke atas 90 derajat. Ini namanya garis sumbu. Jadi nggak di sudut lagi, tapi ditarik aja sampai 90 derajat.
Itu ya. Ini sebagai pengetahuan kalian aja. Nanti kalau kalian belum paham, kalian baca bukunya. Lanjut ke segi 4. Nah, kalau segitiga tadi kan bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 titik sudut. Kalau segi 4, ini berdasarkan namanya aja ya, 4, maka memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Itu ya. Nah, di sini kan ada berbagai macam nih ya bentuknya. Ada nih atap rumah, termasuk segi 4, tapi bentuknya namanya apa? Ayo pada ngomong. Apa bentuknya itu? Nih bentuknya. Yang atap rumah? Trapesium, iya. Ini? Layang-layang. Layang-layang. Ya, ini Tupat. Blak tupat. gelas ketupat. Yang satu lagi nih pintu bentuknya Segi panjang. segi panjang ya. Panjang. Jadi ini semua termasuk ke dalam segi 4, tapi namanya beda-beda ya. Tuh harus kalian pahami. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, jenis segi 4 yaitu pertama persegi. Nah, persegi itu apa sih? Jadi persegi nih ada sifatnya nih ya. Semua sisinya sama panjang. Dan sisi yang berhadapan sejajar nih. Jadi sisi AB, BC, dan CD, DA itu sama panjang. Jadi kalau panjangnya di sini 4, ini juga 4 semua. Kalau 100, 100 semua. Itu namanya persegi. Atau kalian sebut biasanya bujur sangkar. Oke, keempat sudutnya siku-siku 90 derajat. Nih, jadi sudut A, B, C, dan D ini 90 derajat semua. Paham? Kemudian mempunyai 2 diagonal sama panjang dan berpotongan membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Jadi diagonal itu adalah dari sudutnya, sudut berhadapan ini kalian tarik garis. Garis miring. Ya, jangan yang sudut ini ya, tapi yang ini namanya diagonal. Maaf. Nah, nih. Ini juga nih ditarik sudut. Ini diagonal juga. Nah, diagonal ini bertemu nih di titik tengah nih. Membentuk sudut 90 derajat. Itu ciri-ciri atau sifat dari persegi. Kemudian memiliki 4 sumbu simetri, lipat maupun putar. Kalau sumbu simetri kalian paham nggak sih maksudnya gimana? Paham nggak? Dari SD paham nggak itu? Jangan-jangan pada nggak paham lagi nih. Paham ya? Jadi kalau simetri lipat ini, kalau persegi kalian lipat gitu, pasti hanya terdapat 4 Hasilnya sama lipatan. ya, Bu? Iya, sama samping. Itu ya. Jadi 4 lipatan. Ini saya bawa. Nah, saya sampai bawa ini nih. Sebentar ya layarnya saya keluarin dulu. Balik lagi ke Gmeet. Mana sih layar saya? Nah, muka saya kelihatan nggak nih? Kelihatan, Bu. Aduh, mau yang lagi. Nge-freeze, Bu. Kelihatan kan? Aduh. Ini ada ininya. Background. Terus ada latar belakangnya nih. Jadinya saya nggak kelihatan bawa ini. Nah, nih kelihatan nggak ini? Ini apa nih? 4 ya? Iya. Lipat ya. Nah, maksudnya simetri lipat itu kayak gini, kalian lipat nih. Tuh. Dia ketemu sudut ini ketemu sudut ini. Satu kan? Kemudian lipat lagi gini. Nah, ketemu nggak nih sudutnya? Ketemu. Ya, 2 kan? Ketemu, Bu. Sekarang lipatnya berdasarkan diagonalnya nih. Tuh, ketemu lagi nih. Jadi 3. Satu lagi kayak gini. 4. Bener nggak? Ada ini Pak Surana nih. 4 ya. Jadi bener kan? Simetri lipatnya ada
4. Ya, kalau simetri putar, ini kalian putar aja, ini kan 1 nih gini. Lalu ABC gini. 1, putar, balik lagi kan? 1, terus 2, 3, 4, balik lagi. Tuh, paham ya? Jadi jangan sampai nggak ngerti simetri lipat apa, simetri putar apa. Oke, lanjut lagi ke sini. Ntar dulu. Nih. Presentasinya mana tadi? Saya lupa. Nah, nih. Kelihatan ya? Oke, kita lanjut ke kelilingnya. Kalau keliling persegi itu 4 kali S. Sedangkan luasnya adalah sisi kali sisi. Oke, lanjut. Nomor 2 adalah persegi panjang. Sifatnya sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Jadi kalau tadi persegi semuanya sama panjang, kalau persegi panjang ini hanya yang hadapannya ya nih, yang berhadapan aja yang sama panjang. Jadi AB sama panjang dengan CD, AD atau DA sama panjang dengan BC atau CB. Itu ya. Kemudian keempat sudutnya sama kayak persegi, 90 derajat atau siku-siku. Mempunyai 2 diagonal yang sama panjang. Ini diagonalnya sama panjang. Tapi tidak membentuk sudut 90 derajat ya, kayak tadi persegi ya. Kemudian memiliki 2 sumbu simetri lipat maupun putar. Ini kalau kalian pengen nyoba di tempat di rumah, silakan kalian cari ini simetri putarnya kayak gimana, simetri lipatnya kayak gimana. Kelilingnya adalah 2 kali panjang tambah lebar, luasnya yaitu panjang kali lebar. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada nggak yang ditanyakan? Nggak ada ya? Lanjut. Jajar genjang. Oh, lagi ini Bu, lagi PJJ ya. Yang ketiga yaitu jajar genjang. Nah, jajar genjang gambarnya seperti ini. Sifatnya sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Ini ya, yang berhadapan tuh maksudnya yang depan-depanan nih, sama panjang dan sejajar. Jadi sisi AB sama panjang dengan DC, sisi AD sama panjang dengan DC. DC lagi, saya salah tadi. AB dengan DC, AD dengan DC. Oke, lanjut ke sudut yang berhadapan sama besar. Ya, yang berhadapan tuh yang ini maksudnya nih. Sudut A sama besar dengan sudut C. Sudut D sama besar dengan sudut B. Kemudian mempunyai 2 diagonal. Nih diagonalnya, tapi tidak sama panjang ya, beda panjangnya. Yang terakhir memiliki 2 simetri putar, tetapi tidak memiliki simetri lipat. Jadi kalau kalian lipat nih, sudut-sudutnya nggak akan ada yang bertemu, makanya tidak ada simetri lipat, tapi memiliki 2 simetri putar. Kelilingnya yaitu 2 kali A tambah B. A tambah B itu sisi-sisi ya. Jadi sisi AB nih, A, ditambah sisi BC, B, lalu dikali 2. Kemudian luasnya itu alas kali tinggi. Tingginya yang ini ya. Lanjut yang keempat yaitu belah ketupat. Sifatnya keempat sisinya sama panjang. Nah ini mirip persegi nih. Tapi sudutnya, kalau persegi kan 90 derajat. Kalau belah ketupat bukan 90 derajat. Ya, beda ya. Sudut yang berhadapan sama besar. Jadi sudut D ini sama besar dengan sudut B. Sudut A sama besar dengan sudut C. Ya kalau persegi itu semua sudutnya sama 90 derajat, kalau belah ketupat hanya yang berhadapan yang sama besar. Kemudian mempunyai 2 diagonal yang berpotongan membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Nah, jadi diagonal nih, diagonal AC sama diagonal BD kan bertemu nih di tengah-tengah di titik O. Nah, ini besarnya sudut 90 derajat. Lalu memiliki 2 sumbu simetri putar maupun lipat. Kelilingnya sama kayak persegi ya, 4 kali S, tapi luasnya beda.
luasnya yaitu diagonal 1 tambah diagonal 2 dibagi 2. Oke, lanjut. Layang-layang. Layang-layang memiliki sifat dua pasangan sisi yang sama panjang. Dua pasangan sisi maksudnya ini, sisi AD sama dengan sisi AB. AD sama dengan AB. Kemudian BC sama dengan DC. Ya, jadi dua pasangan ya. Kemudian sepasang sudutnya yang berhadapan sama besar. Yang berhadapan nih. Sudut B dan sudut D ini sama besar. Tapi sudut A sama C tidak sama besar ya. Jadi hanya dua aja nih yang sama besar. Mempunyai dua diagonal yang berpotongan membentuk sudut siku-siku. Sama kayak tadi belah ketupat nih ya, diagonalnya berpotongan membentuk sudut siku-siku. Lalu memiliki satu sumbu simetri putar maupun lipat. Ya, lanjut ke keliling. Kelilingnya yaitu 2 kali A tambah B. A tambah B ini maksudnya sisi ya, sisi A nih. Ini sisi A, ini sisi B. Karena sisi A ini ada 2 nih sama B ada 2, jadi dikali 2. 2 kali A tambah B. Luasnya sama dengan kayak tadi belah ketupat. Diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Oke, lanjut ya nih. Paham gak nih? Masih ngikutin gak? Nah, masih ngikutin ya? Gak ngantuk kan? Enggak, Bu. Ngantuk lagi. Lanjut terakhir. Lanjut terakhir ya, trapesium. Nah, trapesiumnya ada beberapa bentuk, ada 3 bentuk. Yang pertama trapesium sama kaki. Kayak tadi, kaki kamu ada 2 kan? Jadi sisinya yang sama panjang ada 2. Itu ya, jadi kalau sisinya ada 2 nih sama panjang namanya trapesium sama kaki. Kemudian ada trapesium siku-siku. Berarti yang sisi yang sebelah sini nih membentuk sudut siku-siku. Ada lagi trapesium sembarang. Nah, kalau trapesium sembarang itu sisinya itu tidak ada yang sama panjang, beda semua panjangnya. Nah, sifatnya memiliki 2 sisi yang sejajar. Maksudnya 2 sisi sejajar itu yang bagaimana? Coba dilihat di gambar yang pertama ya. Sisi sejajar itu yang ini, sisi A dan sisi B. Jadi maksudnya kalau kalian perpanjang nih garisnya sampai tak terhingga, ini pasti jaraknya sama. Nggak mungkin mereka bertemu, nggak mungkin juga mereka berpisah jauh. Berpisah jauh. Ya, jadi pokoknya sejajar ya, itu namanya ya. Nih, A dan B. Ini juga ada nih, A dan B, sejajar. Jadi jaraknya selalu sama. Kemudian nih yang bawah juga, ini agak ketutupan ya. Ini A dan B, sisi sejajar. Kemudian jumlah sudut yang berhadapan sepihak adalah 180 derajat. Maksudnya yang bagaimana? Yang berhadapan sepihak itu yang seperti ini. Ini yang ini ya. Sudut ini dan ini kalau ditambah 180 derajat. Ini juga kalau ditambah 180 derajat. Ini juga 180 derajat berhadapan ya. Bukan yang ini ya, tapi yang ini. Juga kelilingnya, ini tinggal kalian tambah sisi-sisinya. Ini jadi kalian tambah semua nih. A tambah B tambah C tambah D. Jadi ingat kalau keliling itu kan kalau kalian lari keliling berarti larinya di pinggir-pinggirnya. Nah, kalau ngitung keliling berarti hitung sisi-sisinya kalian jumlahkan. Nah, luasnya adalah jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Nah, jadi tadi yang 2 sisi sejajar kalian jumlahkan dikali tinggi. Ingat ya, tinggi itu harus 90 derajat. Nggak boleh miring, nggak boleh datar, harus tegak lurus 90 derajat. Dibagi 2. Oke, sampai sini paham nggak? Paham. Paham ya? Kalau masih bingung, ada buku LKS, ada buku paket, ada itu HP kamu internetnya berlimpah kan? Nah, apa namanya, bisa nyari di website atau nonton YouTube tuh banyak. Oke, sekarang kita lanjut ke tugasnya. Nah, ini tugasnya. Jadi tugasnya apa sih? Tugasnya adalah membuat bangun datar.
Nih ada 14 bangun datar nih. Ada segitiga siku-siku, lancip, tumpul, sama kaki, sama sisi sembarang, persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium, siku-siku, trapesium sama kaki, dan trapesium sembarang. Kalian jangan sampai nanya lagi bentuknya kayak gimana, Bu. Tadi kan saya udah jelasin ya, bentuknya seperti yang tadi. Kalian buat Ada Bu di seperti LKS. ya, benar, ada di LKS. Tapi kalau kalian buat dari kertas, pasti saya yakin kalau udah selesai dibuang, benar nggak? Nah, kalau Benar. buat dari kardus, ini doang, nyampah doang. Jadi saya suruh buat menggunakan bahan makanan. Boleh roti, tempe, atau tahu. Jadi kalau sehabis buat, bisa dimakan. Benar kan? Iya Bu, Ya. Nah, caranya gimana nih? Saya ada contohnya, gambarnya. Nah, seperti ini. Ini dari apa nih? Tempe. Tempe, ya. Tapi kalau di sini kan hanya 10 ya. Kalau kalian tadi dibuat eh, berapa banyak tadi? 14 ya. Jadi harus 14. Kalau ini hanya 10, tambahin tadi yang belum. Kemudian ini ada yang dari roti. Saya dari roti ya. Tapi buatnya jangan sembarangan ya. Segitiga sembarang nanti kalian sebutnya segitiga sama kaki, nggak boleh. Harus berdasarkan tadi yang saya jelasin. Nah, ini juga dari tempe sama tempe. Jadi boleh tempe, tahu, roti, atau kalau kalian punya kulit apa namanya, kulit yang kerupuk tuh, kerupuk apa sih namanya, lupa saya. Pangsit, pangsit, kerupuk pangsit boleh. Yang penting sehabis kalian buat itu dimakan, digoreng dulu deh kalau tempe ya, dimakan nggak boleh dibuang. Nah, oke ya itu udah selesai. Saya ini dulu apa namanya, tata cara pengumpulan tugasnya. Oke, balik lagi ke layar saya ya. Nah, kelihatan nggak muka saya? Kelihatan. Kan ya, Kelihatan. saya ganti latar belakangnya dulu. Saya mau ada di lautan aja deh. Saya lagi di mana nih? Ya lagi di Yunani ya sih. Di Yunani nih banyak lautan nih. Adem. Mantap. Oke, jadi tadi tugasnya kan ada 14 bangun datar yang harus kalian buat ya. Buat dengan menggunakan bahan makanan. Nah, nanti cara mengumpulkannya gimana? Jadi kalian foto, kemudian kalian kasih nama kelas, dikirim lewat Google Classroom. Nanti di Google Classroom saya kirim tugasnya. Itu aja ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Coba tanya sekarang. Ayo. Batas waktunya berapa lama Bu? Waktunya biasa seminggu aja ya. Seminggu ya. Oke Bu. Oke. Ayo ada lagi yang lain? Kalau misalkan Bu, boleh nggak saya buat dari coklat? Boleh. Apalagi dikirim ke saya coklatnya. Pokoknya bahan makanan ya. Jadi biar nggak apa namanya, biar nggak buang-buang gitu. Mana yang lainnya? Nggak ada lagi nih pertanyaan? Ayo Amar, mana Amar ya? Amar. Febian ini mau nanya ya, Febi. Apa Febi? Amar mana? Amar, oh, Amar nggak ikut ya nih ya. 77 siapa? Riananda. Ikut nih Riananda. Iya Bu. Oh Riananda ikut. Mana Riananda? Ntar Bu, saya nyalain kamera dulu. Nyalain dong. Mukanya biar saya lihat. Terus 78 lagi. 79 si siapa sih Ustaz? Adita. Adita nggak ikut ya? Adita, terus 710 Farel, mana Farel?
Ya udah ya, kalau misalkan tidak ada yang bertanya, berarti PJJ hari ini, nah ini dia Nanda. Dan Nanda di kelasnya banyak yang nggak ikut nih. Hmm. Udah itu aja PJJ hari ini. Saya harap tugasnya itu dikumpulkan tepat waktu. Kalau masih ada yang belum paham bisa bertanya di Japri saya, atau tanya dulu ke ketua kelas, nanti ketua kelasnya Japri saya. Itu ya kalau apa namanya, kalau masih bingung apa tadi yang saya jelaskan, kalian bisa lihat di buku kalian, buku paket atau LKS. Oke, sekian dulu PJJ hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian, terutama kalian nih yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir apa namanya Google Meeting kita. Semoga kalian paham apa yang saya jelaskan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh meninggalkan Google Meet kalian. Dikit Bu orang.